Halo, balik lagi sama gue Billy. Ya ini ngomongin soal LI lagi ya. So kurang lebih baru sekarang sih ini gue bakalan bahas soal performanya ini. Dan ini itu dari pengalaman gue enjoying LI ini selama ya kurang lebih sekitar 3 bulan pemakaian gitu ya. So ya ini ROG LI. So, buat spek dan detailnya sih harusnya kalian udah pada tahu ya. Kalau memang kurang detail, boleh cek di video gue yang dulu itu. Ya, di situ sih gue udah pernah bahas soal speknya. Tapi buat summary aja nih, untuk LI ini tuh dia menggunakan layar 7 inch, IPS level, dia udah 120 Hz, 100% sRGB. Nah, terus dia juga 1080p, bayangin layar 7 inch kayak gini, 1080p tajam kan tuh. Dia juga udah memiliki FreeSync Premium, dan of course dia touchscreen. Nah, buat jeroannya sendiri tuh dia menggunakan prosesor yang Z1 Extreme, RAM LPDDR5, 16GB dual channel. Nah, selain dari itu juga storage-nya dia NVMe 512GB. Menurut gue sih soal storage itu memang kurang gede ya, tapi bisa di-upgrade kok nantinya. Nah, buat Wi-Fi-nya sendiri dia sudah menggunakan Wi-Fi yang 6E, terus Bluetooth-nya udah 5.2, baterainya sendiri dia menggunakan yang 40 Wh. Walaupun menurut gue soal baterai sini kecil ya, cuman nantilah kita bakal bahas lagi ya. Sejauh ini jujurnya setelah gue pakai sekitar 3 bulanan lebih kayak begitu tuh, menurut gue barang yang satu ini, si LI ini tuh enak buat dipakainya. Dan yang lumayan bikin rada uniknya itu untuk pemakaian gue ya, yang satu ini tuh gue cukup sering juga gue pakai barang ini tuh buat kerja, karena ya ini bisa dibilang lebih ringan dan ringkas aja buat dibawa kemana-mana. Walau ya kalau memang buat dipakai kerja gitu, setupnya sendiri buat gue sih memang setup gue tuh agak ribet. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu setup gua kayak gimana nih pas gua pakai ini kerja, barang apa aja yang gua pakai, kalian boleh komen ya di bawah, ntar gua bikinin video terpisahnya lah soal itu. Nah, anyway, so pasti kalau misalnya barang ini mau gua pakai kerja, bakalan butuh meja. Itu sih yang bikin agak ribet setupnya gitu, karena gua bakalan memerlukan keyboard Bluetooth terpisah. So, jadi keyboardnya tuh udah pasti sendiri, yang mana perlu meja buat naruh keyboardnya itu. Atau tapi kalaupun lagi yang nggak bisa pakai keyboard, nggak ada meja, mau dipakai ngetik tuh masih bisa sebenarnya, karena tinggal dipakai mode portrait aja. Dan mode portrait tuh bisa dipakai ngetik, ya berasa kayak ngetik di handphone aja gitu. Cuman ya buat gue jujurnya kalau dipakai ngetik gitu memang tetap masih lebih enak ngetik di smartphone ya dibanding sini. Tapi ini hitungannya tuh kayak langsung aja lah ngetik di PC touchscreen gitu. Selain dari itu, kayak kalian juga udah tahu kalau gue tuh pakai laptop gaming. Nah, kalau laptop gaming itu kan dipakai kerja, kalau tanpa baterai dibandingkan sama LI ini pas digunakan kerja tanpa charger, menurut gue berasa lebih enak karena baterainya si LI ini tuh berasa lebih tahan lama dibandingkan laptop gaming, of course gitu. Nah, karena selain dari itu juga di sini tuh buat ubah-ubah profile tuh cukup simpel ya. Kan gue biasanya ngomongin kalau soal laptop gaming males ubah profile gitu, stay di satu profile aja. Sedangkan di sini tuh cukup simpel dan bisa otomatis pula. Jadi ya, so kalau gue pakai kerja kayak gitu, gue tinggal pasang di profile silent aja. Dan ntar kalau misalnya lagi mau gue pakai main game, ya begitu nyalain gamenya tuh kita bisa langsung setting mau profile apa yang aktif pas main game apa gitu. So di situ kenyamanan, salah satu kenyamanannya. Dan kalau dipakai kerja kan dengan profile silent, otomatis daya tahan baterai pun pasti akan jadi lebih lama. Nah, sebagai gambarannya nih, kalau pas ini gue pakai nyetel YouTube aja playback kayak begitu, dia tuh dengan tingkat kecerahan sekitar 50%-an aja dipakai nonton YouTube, dia bisa tahan hampir 3 jaman gitu. Itu dipakai nonton YouTube. Nah, kalau misalnya cuma dipakai ketik-ketik dan browsing-browsing, gue sih yakin dia bisa tahan lebih lama lagi. Ya kurang lebih bisa nyampe 4 jaman gitulah kalau dipakai ngetik-ngetik. Ya masih lebih better ketimbang laptop gaming gue sih. Nah, gue tuh kerja juga kadang suka meeting online juga. Dan kalaupun lagi meeting online gitu tuh, pakai LI ini nggak masalah. Gas aja, bisa langsung pakai aja. Yang amaze-nya buat gue itu pas lagi gue pakai meeting online di mode turbo dengan waktu sekitar kurang lebih setengah jam tuh dia makan baterainya cuman di 17% aja kurangnya. Sedangkan pas lagi di mode silent gue tes juga setengah jam yang sama gitu ya, setengah jam turunnya tuh cuman 10% aja. So, itu mantap juga daya tahan baterainya untuk dipakai online meeting gitu ya. Nah, enaknya buat dipakai kerja tuh di situ menurut gua. Cuman emang ini baterainya untuk ukuran sebuah gaming konsol, gaming handheld kayak begini tuh, menurut gua baterainya sucks kalau dipakai gaming. Karena
ya pas gue pakai gaming, udah sering lah gue pakai gaming gitu, gue pakai ngegame XCOM aja nih, XCOM 2. Technically sih memang hampir dipakai di semua gaming berasa seperti ini ya. Nah pas gue pakai di XCOM 2 itu, nah kurang lebih tuh dia cuma tahan sekitar 1 sampai 1,5 jam aja buat dipakai gaming, turun dari 100% sampai tinggal sisa 15% doang. Ya itu cukup borosnya. Dan kalau misalnya kita main game yang AAA model kayak Final Fantasy 7 Remake gitu, itu AAA juga kan ya maksudnya. Nah itu tuh karena lebih enak kalau profilnya dimentokin, alias pakai yang 25 watt settingannya tuh, atau kalau mau settingan lebih nyamannya lagi di settingan manual. Anyway, soal settingan manual, kalau misalnya kalian mau tahu settingan manual kayak yang gue pakai kayak gimana, boleh komen juga ya di bawah, ntar gue bikinin video terpisahnya lah settingan manual yang enak itu gimana. Nah anyway, untuk dipakai game model Final Fantasy 7 kayak begini tuh, dia tuh paling tahannya juga di bawah 1 jam. So, soal baterainya memang kekurangannya menurut gue pasti pakai gaming kayak begitu ya. Udahlah kalau misalnya kalian lagi mau ngegame dan supaya berasa ngegamenya maksimal, sambil dicolok aja. Toh juga kan kalau misalnya ngegame AAA atau ngegame any game gitu juga, kalau sambil dicolok tuh, dia bisa menggunakan yang wattnya sampai 30 watt gitu untuk powernya. So, menurut gue sih, ngegame dengan kondisi sambil dicolok bakalan lebih nyaman juga. Dan anyway, kalau misalnya soal charging masih sama, dan kalian lagi dipakainya sambil misalnya di kereta, di jalan, di mobil, atau sambil nunggu gitu di luaran, dan baterainya habis, kalian perlu ngecas dengan charger bawaan yang 65 watt itu, cukup cepet juga kok. Dari 15-50%-nya itu tuh cuman makan waktu sekitar 19 menit aja. Mantap kan tuh, cepet. Dan kalau misalnya butuh sampai 100%, ya memang sih itu bakalan makan waktu yang lebih panjangan lagi dikit gitu. Nggak dikit sih, karena makan waktu supaya sampai 100% sekitar 1 jam 40 menitan. Ya, so itu tadi kalau ngomongin soal baterainya. Nah, tapi gue akuin sih, ngegame di sini tuh menurut gue yang biasanya gue main di PC doang kayak gitu tuh, atau di handphone, main di konsol gaming handheld kayak begini tuh menurut gue enak banget sih. Nyaman lah, beratnya juga dia nggak terlalu berat lah, cuma di 600 graman doang, dipakai kayak gini juga jadi oke gitu rasanya. Dimanapun juga kan bisa tuh, kayak tadi gue udah bilang, mau sambil di mobil kah, atau sambil di kereta kah, atau sambil di mana aja gitu dipakai ngegame tuh cukup nyaman gitu. Dan bisa dibilang ini tuh almost semua game, hampir semua game bisa dimainin di sini. Kenapa gue bilang gitu? Karena ya kalian kalau misalnya mau pakai emulator pun di sini, misalnya mainin game Nintendo dan lain-lainnya gitu, bisa tinggal pasang emulator aja di sini. Bahkan kalau mau main game yang mobile gitu, Mobile Legends, itu pun bisa di sini gitu ya. Enak, bisa jalan gitu. Walaupun tetap ya main kayak Mobile Legends sih lebih enakan di smartphone. Tapi ya intinya sih di sini bisa gitu mau dipakai main game kayak begitu. Tinggal explore aja, kalian tinggal explore mau emulator apa yang dipakai di sini, itu bisa lah semua. Nah, terus kayak yang udah gue sebutin sebelumnya gitu, dipakai main di Final Fantasy 7 Remake itu juga cukup lancar, dan menurut gue sih enak ya, karena di gaming handheld yang satunya itu kan tidak begitu lancar, sedangkan di sini bisa lancar menurut gue. Jadi lebih nyamanan di sini. Dan untuk FF7 Remake sendiri, dia FPS-nya tuh bisa dapat di kisaran sekitar 30-an FPS sampai 60-an FPS. Jadi nggak sabar juga sih gue buat nungguin FF7 Rebirth nanti keluar. Pasti enak juga tuh kalau dipakai main di sini. Anyway, itu Final Fantasy 7. Buat dipakai main CS:GO, game FPS kayak gitu, di sini juga lancar cuy. Dapat FPS-nya bisa nyampe 100-an lebih FPS. Enak lah, walaupun ya nggak mantang di atas 100 terus ya, ntar sometimes turun di bawah itu, tapi buat ukuran CS masih enak. Untuk Dota 2, dia masih dapat di 60-an FPS gitu. Berikutnya untuk Genshin Impact sendiri, dia ya memang sih settingannya medium lah, itu masih bisa dapat di 50 sampai 60-an FPS. Oke kan tuh. Selain dari itu, yang terakhir nih, Valorant. Ini lebih gila lagi cuy. Dipakai ngegaming di Valorant tuh bisa dapat rata-ratanya dia nyampe sekitar 120-an FPS. Kadang bisa lebih sampai 140-an, 150 kalau nggak salah dapat deh. Tapi ya kadang di scene-scene tertentu juga memang turun di bawah 100. Ya kita ambil rata-ratanya segituan lah. Tapi bayangin aja dengan di barang sekecil gini gitu bisa dapat performa seperti itu. Oke banget kan tuh? Tentu saja kita juga bakal ngetes menggunakan benchmark seperti biasa yang Shadow of the Tomb Raider, game AAA, dia rata-ratanya bisa dapat di 38 FPS di sini. Lumayan banget tentu, oke. Dan benchmark berikutnya itu yang biasa gue pakai juga di Final Fantasy 14 Endwalker, dia tuh skornya bisa dapat di sekitar 6 ribuan gitu. Dan FPS-nya sendiri ya dia bisa dapat lah kisaran dari 30 sampai 50-an ya. Untuk model kayak MMORPG kayak gini, FPS kayak gitu cukup oke lah, cukup nyoba dipakai mainnya, cukup nyaman gitu. Intinya sih mau dipakai game apa aja di sini bakalan aman.
Apalagi dari tadi tuh yang gue sebutin itu pas kondisinya dia nggak dicolok loh. Kalau sambil dicolok, sambil ngecas kayak gitu, menurut gue bakal lebih nyaman lagi karena FPS-nya kalian bakal bisa dapetin lebih tinggi lagi dari yang gue sebutin tadi. Mantep kan tuh? Anyway, ya memang sih kalau sambil dicolok ya dia colokan Type-C-nya cuma satu. Kekurangannya menurut gue di situ, kayak gue udah bahas di video sebelumnya ya. So kalian kalau misalnya mau sambil dicolok tetap perlu dongle lah buat ekstra colokan lain-lainnya gitu. So buat skor Cinebench-nya sendiri tuh Cinebench F23 biasa yang gue pakai di sini, dia tuh pas lagi nggak dicolok skornya itu dapat di 12.563, sedangkan pas dicolok lebih tinggi lagi, skornya tuh bisa dapat di 13.770. Ini skor menurut gue dia masih bisa dibandingkan saat perbandingan dengan prosesor lain ya, seperti di prosesor i5 Gen 12 yang ada di Flow Z13, atau dibandingkan dengan Ryzen 5 seri 6000 yang ada di Legion, atau yang seri 7000-nya yang ada di IdeaPad Gaming 3. Nah, ini tuh skor-skor yang didapetin di laptop tersebut dibanding sama ini tuh masih lebih tinggi. Sedangkan kalau dibandingin sama yang i7 Gen 12 di Nitro 5 gitu, atau di Ryzen 7 yang seri 6000-nya itu yang ada di Strix G, memang itu sih masih lebih rendah. Jadi prosesor yang Z1 Extreme ini tuh posisinya ada di antara Ryzen 5 atau i5 gitu dan Ryzen 7 atau i7 kayak begitu, baik di keluaran yang tahun lalu maupun yang tahun ini. Nah, itu tadi udah yang Cinebench. Pastinya kita juga bakal ngetes juga menggunakan 3D Mark untuk benchmark selanjutnya. Yang biasa kita tes itu 3D Mark Firestrike, dan hasil skornya itu di 7.260. Sedangkan berikutnya pas kita tes menggunakan TimeSpy, itu hasil tes skornya sendiri dia di 3.150 ya, not bad lah. Dan sedangkan kita juga pastinya ngetes menggunakan Nitrate ya. Nah, di Nitrate ini skornya dia tuh dapat 27.863, dan itu skor memang sebuah angka lebih jelasnya kalau gue kasih perbandingan langsung nih. Nah, cuman memang gue akan membandingkan yang skornya si Firestrike dan TimeSpy aja, which is sama-sama dibandingin sama gue dengan laptop-laptop yang sama-sama menggunakan integrated grafik ya. Jadi lebih apple to apple kan, nggak dibandingin yang ini integrated itu dedicated gitu. Nah, supaya kayak gitu gue bandingin dengan yang integrated grafik juga, tapi dia menggunakan CPU i7 Gen 12 ataupun Ryzen 7 seri 6000 maupun yang 7000. Nah, itu tuh kalau dibandingin sama itu, yang satu ini tuh skornya masih lebih tinggi, alias menang. So, memang bisa dibilang dia kemampuan untuk GPU-nya sendiri, walaupun sama-sama integrated GPU tuh dia ada di atas rata-rata integrated GPU yang lain. Dipakai content creator pun juga aman aja sih. Walau tetap ya namanya ngedit video mah memang enakan kalau pakai layar gede gitu. Ngomong-ngomong, yang satu ini nih si Eli kalau dipakai ngerender di Filmora 9 buat video 15 menit 31 detik full 80p 30 fps, itu tuh cuman makan waktunya cuma 6 menit 49 detik doang. Gila, ini sih cepet banget. Bahkan ini tuh lebih cepet dibanding laptop ROG gue cuy. Oke ya, so yang tadi kita sebutin itu kesimpulan dari skor benchmark dari CPU dan GPU-nya ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin benchmark yang lain, which is kita juga ngetes storage-nya menggunakan Crystal Disk Mark, dia tuh angkanya dapat speednya di 4330 buat read-nya, dan untuk write-nya dia tuh dapat di kecepatan 1802. Rapid juga kan. Cuman memang sih kekurangannya ini dia tuh menggunakan yang kecil, which is yang 2230 NVMe-nya. Which is ya kita bisa dilihat lah ya, untuk barang yang ukurannya segini ya, untuk mengakomodasinya memang diperlukan storage yang ukurannya kecil juga. Tapi don't worry juga, memang sih dulunya yang 2230 itu agak jarang, tapi sejak si Eli ini nongol mendadak jadi banyak yang jualan. So memang kalian kalau misalnya kedepannya mau nge-upgrade itu NVMe-nya, ya bakalan udah lebih gampang lah menemukan NVMe dengan ukuran 2230 itu. Macam-macam sih, gue sih udah cari-cari yang 1 tera ada, 2 tera ada, ya harganya juga so-so lah lumayan. Tapi anyway, ngomong-ngomong soal storage-nya sendiri, yang satu ini ya baik lagi karena ukurannya cuman segini, dia tuh tidak menyediakan slot ekstra. So kalau misalnya kalian mau upgrade storage-nya, mau nggak mau yang mesti ganti storage bawaan, nggak bisa nambah
nambahnya sendiri paling kalau mau nambah ya dari yang SD card di atas ini lah, micro SD ya. Tapi NVMe-nya sendiri kalau mau yang lebih gede, kalian tinggal ganti yang bawahnya. Tapi Asus pun sudah memikirkan hal itu. Kalaupun kalian mau ngeganti, which is kalian tuh harus nge-cloning kayak gitu. Nah, Asus sudah memberikan layanan support buat bisa nge-cloning secara online kayak gitu kalau kalian memutuskan untuk mengganti yang bawahnya dengan yang baru. Nah, kalau buat RAM-nya sendiri tuh memang dia tuh sudah onboard, nggak bisa di-upgrade. Ya, kudu realistis juga melihat ukurannya yang cuma segini. Anyway, since yang satu ini tuh memang sebuah handheld console gaming, jadi buat tombol-tombolnya sendiri ini tuh kalian kalau misalnya mau ngatur-ngatur settingan tombolnya gitu mau dipakai buat apa aja, itu bisa kalian atur semuanya sesuai dengan keperluan dan kenyamanan kalian. Semuanya bisa disetting di Armoury Crate, tinggal kalian explore aja pastinya. So, jadi segitu aja sih review yang bisa gue omongin soal Ally ini. So far gue sih memang nggak bisa bilang ini tuh yang paling powerful, tapi gue bisa bilang yang satu ini tuh useful alias berguna. Kayak yang tadi gue udah sebut juga, dia tuh fleksibel, mau dipakai main apa aja dan di mana aja tuh lebih mudah. Dan sejauh ini kalau mau dipakai kerja pun juga aman, online meeting pun juga aman. Nah, kalau kalian ngerasa menggunakan layar 7 inch ini tuh kayaknya kurang gede, tetap masih bisa dicolok aja langsung di proyektor bisa sih sebenarnya. Ini apa, dicolok ke eksternal monitor, itu jelas bisa ke monitor biasa ya, atau ke TV pun juga dia bisa. Nah, jadi selain dari itu juga kalau misalnya kalian lagi nggak mau sendirian doang main game, mau bareng-bareng, dicolok ke TV kayak gitu, bisa tuh dipakai buat main bareng-bareng juga. Of course, ya kalau misalnya kalian mau main bareng-bareng kudu beli controllernya sendiri ya, terpisah beli sendiri gitu. Nah, controllernya sendiri dia yang bisa connect sini dipakai buat diajak main bareng itu bisa dikonekin up to 4 controller melalui Bluetooth. So, kelebihannya juga mantap, main solo bisa, main bareng-bareng bisa lancar. So ya, segitu aja review singkat dari Geekup buat ROG Ally yang satu ini. Kalau video ini memang membantu buat kalian, boleh tolong dikasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah ya. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.